Nice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Nyemil-Nyemil akan mempresentasikan hasil produk inovasi yang kami buat, yaitu dawet teh, segar tradisional, nikmat sepanjang hari. Next. Kami dari tim Nyemil-Nyemil yang beranggota saya sendiri Destri Atika, ada Wahyu Ningsi Kusumajati, Dita Tasya Ramadanti, Redisha Maharani, dan Cynthia Aura Paramita. Next. Selanjutnya di sini ada apa sih itu es dawet teh? Es dawet teh merupakan minuman tradisional khas Indonesia yang terbuat dari perpaduan cendol berbahan tepung beras, santan kelapa segar, gula aren asli, dan es serut yang disajikan dalam keadaan dingin. Minuman ini telah lama menjadi bagian dari kuliner masyarakat Jawa karena memiliki cita rasa yang khas, yaitu perpaduan rasa manis dari gula aren, gurih dari santan, dan sensasi segar dari es yang memberikan kenikmatan tersendiri. Dalam pengembangan usaha yang dilakukan oleh tim Nyemal-Nyemil, es dawet tidak hanya mempertahankan resep tradisional yang autentik, tetapi juga menghadirkan inovasi pada aspek penyajian dan kemasan, sehingga lebih menarik bagi konsumen modern. Dengan menggunakan bahan-bahan berkualitas tanpa pengawet, serta kemasan praktis dan higienis, produk ini diharapkan mampu menjadi pilihan minuman yang menyegarkan sekaligus memperkenalkan kembali kekayaan kuliner tradisional Indonesia kepada generasi muda. Selanjutnya, mengapa kita memilih usaha es dawet teh? Dipilih karena memiliki potensi pasar yang besar di tengah meningkatnya minat masyarakat terhadap minuman tradisional yang dikemas secara modern. Es dawet merupakan produk yang dapat dinikmati oleh berbagai kalangan, mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga masyarakat umum. Selain memiliki cita rasa yang sudah dikenal luas, bahan baku yang digunakan relatif mudah diperoleh dengan harga yang terjangkau, sehingga mendukung efisiensi biaya produksi. Di sisi lain, tren konsumsi produk lokal dan tradisional semakin berkembang karena masyarakat mulai menghargai nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Dengan mengkombinasikan rasa autentik, kemasan modern, dan strategi pemasaran yang tepat, usaha es dawet memiliki peluang yang besar untuk berkembang menjadi bisnis yang berkelanjutan dan memiliki daya saing di pasar minuman. Selanjutnya adalah manfaat menjalankan usaha es dawet teh terdapat tiga aspek, yaitu aspek ekonomi, di mana menambah penghasilan bagi pelaku usaha, khususnya mahasiswa, lalu membuka peluang lapangan kerja jika bisnis ini berkembang. Selanjutnya menjadikan peluang usaha berkelanjutan dengan skema franchise atau outlet. Dan selanjutnya yaitu aspek sosial, di mana membantu konsumen mendapatkan produk makanan ringan yang praktis dan enak, lalu menjadi alternatif cemilan sehat dan terjangkau di lingkungan sekolah ataupun kampus. Selanjutnya adalah aspek edukatif, di mana menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan kreativitas mahasiswa, melatih manajemen bisnis sederhana, mulai dari produksi, pemasaran, pengelolaan keuangan, hingga dapat memberikan pengalaman nyata dalam menjalankan bisnis makanan. Pada slide ini, saya akan menjelaskan bisnis model kanvas dari usaha dawet tradisional bernama Nyemil-Nyemil. Bisnis model kanvas digunakan untuk menggambarkan bagaimana usaha ini menciptakan nilai, menjangkau pelanggan, dan memperoleh keuntungan. Yang pertama, customer segment atau siapa target pelanggan. Pertama, target pelanggan usaha ini adalah pelajar dan mahasiswa, pekerja kantoran, pengunjung pasar atau pusat keramaian, konsumen acara hajatan dan kegiatan desa, serta pencinta minuman tradisional.
Segmentasi ini dipilih karena dawet merupakan minuman yang dapat dinikmati oleh berbagai kalangan. Yang kedua, value proposition atau keunggulan produk. Keunggulan utama yang ditawarkan adalah menggunakan minuman tradisional yang segar dan terjangkau, bahan alami dan berkualitas, rasa autentik khas dawet tradisional, penyajian yang rapi dan praktis, serta pelayanan yang cepat dan ramah. Nilai ini menjadi alasan pelanggan memilih produk kami dibandingkan minuman lainnya. Yang ketiga, channel atau cara menjual produk. Produk dipasarkan melalui gerobak atau stand penjualan, penjualan di pasar dan area keramaian, media sosial, serta penjualan pada acara tertentu. Dengan berbagai saluran ini, produk dapat menjangkau pelanggan lebih luas. Yang keempat, customer relationship atau hubungan dengan pelanggan. Untuk menjaga hubungan dengan pelanggan, kami memberikan pelayanan yang ramah dan cepat, menjalankan program pelanggan tetap, berinteraksi aktif melalui media sosial, dan selalu menjaga kualitas rasa agar pelanggan melakukan pembelian ulang. Yang kelima, revenue stream atau sumber pendapatan. Sumber pendapatan berasal dari penjualan dawet per gelas, penjualan paket untuk acara hajatan, serta penjualan secara offline maupun online. Dengan adanya beberapa sumber pendapatan, usaha memiliki peluang memperoleh keuntungan yang lebih stabil. Yang keenam, key activities atau aktivitas utama. Aktivitas utama yang dilakukan meliputi pembelian bahan baku, produksi dawet dan kuah santan, menjaga kebersihan dan kualitas produk, melakukan promosi dan pemasaran, melayani pelanggan, serta mengelola distribusi produk. Yang ketujuh ada key resource atau sumber daya utama. Untuk menjalankan usaha ini, dibutuhkan bahan baku, peralatan produksi dan penjualan, resep khas dan standar kualitas, tenaga kerja, serta modal usaha. Semua sumber daya tersebut mendukung kelancaran operasional bisnis. Yang kedelapan ada key partner atau mitra utama. Mitra utama usaha ini adalah pemasok bahan baku dari pasar tradisional, toko plastik untuk kemasan, pedagang es batu, fotokopi untuk kebutuhan promosi, dan percetakan. Mitra ini membantu memastikan kebutuhan usaha selalu terpenuhi. Yang kesembilan yaitu cost structure atau struktur biaya. Biaya utama yang dikeluarkan meliputi biaya bahan baku, biaya produksi, biaya tenaga kerja, biaya operasional atau overhead, dan biaya pengemasan. Pengelolaan biaya yang baik sangat penting agar usaha tetap memperoleh keuntungan. Berdasarkan bisnis model kanvas ini, usaha dawet nyemil memiliki target pasar yang jelas, menawarkan produk tradisional berkualitas, didukung oleh mitra dan sumber daya yang memadai, serta memiliki beberapa sumber pendapatan yang berpotensi meningkatkan keuntungan dan keberlanjutan usaha. Selanjutnya ada tujuan menjalankan usaha dawet itu untuk apa sih? Pertama dalam jangka pendek itu kisaran 0 sampai 6 bulan itu untuk memperkenalkan produk dawet kepada masyarakat sekitar, khususnya mahasiswa dan warga sekitar kampus. Yang kedua untuk membangun citra merek atau branding melalui media sosial dan promosi langsung. Ketiga untuk menjaga kualitas rasa dan kebersihan produk agar mendapatkan kepercayaan konsumen. Yang keempat, untuk mengumpulkan masukan dari pelanggan sebagai dasar pengembangan produk. Sedangkan jangka menengah itu di kisaran 6 bulan sampai 1 tahun itu untuk menambah variasi rasa dan topping untuk meningkatkan daya tarik produk, memperluas jangkauan pemasaran melalui bazar, event kampus, dan kerjasama dengan mitra penjualan, meningkatkan volume penjualan dan memperoleh keuntungan yang stabil, membangun loyalitas pelanggan melalui pelayanan yang baik dan kualitas yang konsisten. Dan yang terakhir dalam jangka panjang itu di kisaran 1 sampai 3 tahun atau lebih. Itu untuk membangun
mengembangkan usaha menjadi salah satu merek dawet yang dikenal luas di Yogyakarta, membuka cabang atau sistem kemitraan atau franchise untuk memperluas pasar, menghadirkan inovasi produk seperti dawet kemasan siap minum atau frozen dawet, dan yang terakhir menjadi usaha yang tidak hanya menghasilkan keuntungan, tetapi juga membantu melestarikan minuman tradisional Indonesia serta memberdayakan UMKM lokal. Berikut testimoni pelanggan yang sudah kami eh, buat. Di sini terlihat bahwa pelanggan kami eh, menyukai produk yang telah kami jual. Sekian presentasi produk inovasi dari kami. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.